Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fesa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ICT Literasi akan mempresentasikan laporan proposal kami yang berjudul Memahami Konsep E-Business, E-Commerce, dan E-Government serta penerapannya di kehidupan nyata. Yang pertama, latar belakang. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan cara baru baik dalam segala bidang, seperti politik, sosial budaya, dan ekonomi, baik pada tingkat global maupun lokal. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi mengembangkan cara baru dalam bertransaksi, serta dalam bidang politik, misalnya dalam politik internasional. Terjadinya tragedi kemanusiaan di suatu lokasi bisa dengan cepat dapat memicu kemarahan dan simpati global di berbagai penjuru dunia. Kemudian pada bidang ekonomi, kemajuan teknologi tersebut menyebabkan barang dan jasa bisa diproduksi di bagian manapun dari belahan dunia. Ini asalkan terpenuhi kelayakan teknis dan ekonomisnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka e-bisnis. Menurut Harsono pada tahun 2011, e-bisnis adalah sebuah teknologi aplikasi internet yang dapat membantu memperlancar efisiensi serta efektivitas sebuah kegiatan bisnis pada suatu perusahaan. Situs web untuk pendidik, ringkasan e-bisnis, dan pemasaran elektronik, serta peluang e-niaga yang mengalir dari properti unik internet. Seperti untuk mengurangi biaya produksi dengan mengurangi biaya overhead pabrik dan tenaga kerja. Lalu meningkatkan penjualan, mengakses pasar baru di seluruh dunia, menargetkan segmen pasar lebih efektif, memberikan informasi yang lebih akurat, dan meningkatkan pengalaman layanan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasokan, meningkatkan motivasi karyawan melalui metode kerja yang lebih fleksibel, dan memungkinkan akses 24/7 ke produk dan layanan perusahaan. E-bisnis mencakup proses bertransaksi dengan pemasok dan pelanggan secara elektronik. Namun, jika definisi sempit ini diterapkan, ada tumpang tindih kegiatan dengan e-commerce. Meskipun istilah e-bisnis dan e-commerce sering digunakan secara sinonim, perbedaan di antara keduanya terletak pada jangkauan yang lebih luas dari proses dalam e-bisnis yang menggabungkan transaksi internal dalam suatu organisasi, termasuk transaksi yang berkaitan pengadaan, logistik, manajemen rantai pasokan, pembayaran, kontrol stok, dan pelacakan pesanan. E-bisnis, menurut dosen 2020, mempertahankan pelanggan yang tepat dan juga mitra bisnisnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka e-commerce. Menurut Pradana pada tahun 2015, e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan di mana transaksi tersebut dilakukan secara elektronik. Dapat dikatakan bahwa e-commerce termasuk bagian dari e-bisnis. Namun, e-commerce cenderung lebih berfokus pada transaksi dari sebuah bisnis dengan menggunakan website maupun aplikasi. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, maka e-commerce memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan revenue dari perusahaan. Jadi, e-commerce adalah seluruh kegiatan pembelian, penyebaran, penjualan, pemasaran barang maupun jasa dengan menggunakan sistem elektronik maupun televisi, website, atau dapat juga menggunakan jaringan komputer lainnya. Sedangkan menurut Hoffman dan Fodor pada tahun 2010, e-commerce dapat berjalan dengan baik jika dijalankan menggunakan prinsip 4C, yaitu connection, creation, consumption, dan juga kontrol. Prinsip-prinsip ini nantinya dapat memotivasi konsumen dengan mengarah pada return of investment atau ROI pada perusahaan. Diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback maupun review dari konsumen. Dan share atau merekomendasikan kepada pengguna lain dari konsumen yang sudah pernah membeli. Selanjutnya, tinjauan pustaka e-government. Menurut Silcock pada tahun 2001, e-government merupakan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses pelayanan pemerintah untuk memberikan manfaat bagi warga negara, proses bisnis, karyawan, serta lainnya. E-government memiliki kekuatan untuk membuat mode baru layanan publik di mana semua organisasi publik memberikan modernisasi pelayanan terpadu dan lancar bagi warganya. Tujuan dari e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah,
dalam penyediaannya pelayanan publik yang lebih baik dengan cara yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Secara ringkas, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan customer online menurut Suno, Astuti, dan Arif pada tahun 2005. Selain itu, e-government juga bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang, hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, murah, serta efektif menurut Barker et al. Lalu selanjutnya untuk metode e-bisnis dan e-commerce akan dibawakan oleh teman kami yaitu Kak Talimudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik teman-teman. Pada bagian ini, di mana pendapat yang dikemukakan oleh Nurlina dan Hirera, di mana metode atau cara untuk menerapkan e-bisnis dalam kehidupan nyata adalah dengan cara menganalisis jenis e-bisnis, manakah yang dibutuhkan bagi perusahaan atau perorangan dalam melakukan atau kebutuhan aktivitas yang dia lakukan. Maka dari itu, kita harus bisa dengan bijak memilih jenis e-bisnis yang tepat. Apakah masuk dalam kategori jenis business to business, yang mana semua partisipan di dalam B2B e-commerce adalah pebisnis atau organisasi lain. Kemudian business to consumer, yang mana regionnya meliputi transaksi eceran dari suatu produk dan jasa dari pebisnis ke pembeli individu. Customer to business, yaitu meliputi individu yang menggunakan internet untuk menjual produk dan jasa kepada organisasi, ataukah termasuk aktivitas atau jenis consumer to consumer, yang mana kategori ini konsumen yang satu akan menjual langsung kepada konsumen lain. Sebagai contoh, seorang individu menjual mobil, rumah, dan seterusnya dalam klasifikasi online. Berikutnya, Oke. Untuk e-commerce, sebagaimana pendapat Deriani, metode penerapan pada e-commerce yang akan kami bahas adalah contoh pemilihan konsep e-commerce dengan metode komparatif antara konsep yang ada dengan kondisi perusahaan. Jika dilihat dari kondisi dari suatu perusahaan yang diteliti pada jurnal, di mana usaha ini menghasilkan produk dan tujuan utamanya adalah memperluas pasar dan meningkatkan laba, maka konsep yang sesuai adalah business to customer. Demikian dari saya. Sementara lanjut. Baik, terima kasih kepada Kak Talimudin. Selanjutnya untuk metode e-bisnis dan target capaian akan dibawakan oleh teman kita yaitu Kak Raffi Setiadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya melanjutkan langsung saja metode e-government. Pengimplementasian metode yang tepat dalam e-government sesuai dengan visi misi dalam bidang politik agar mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan pelayanan mutu. Maka perlu diperhatikan apa saja aspek yang dibutuhkan dan yang harus dibangun sehingga pelayanan ke masyarakat bisa maksimal. Contohnya adalah penerapan dalam melakukan proses perpanjangan EKTP secara online. Namun ternyata belum maksimal sehingga harus tetap datang ke kantor. Dari situ nanti kita dapat mengevaluasi kembali untuk perkembangan proses kinerja dari suatu instansi, terlebih sekarang ini sedang dalam keadaan pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya adalah target capaian. Yang pertama adalah e-bisnis. Target serta capaian yang masuk di dalamnya adalah dengan mengolah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Lalu yang kedua adalah e-commerce. Penerapan e-commerce yang baik
dengan menganalisa kebutuhan e-bisnisnya, yaitu dengan mempelajari tentang kebutuhan dari suatu kondisi perusahaan. Konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan penyedia layanan e-commerce melalui 3 jalur, yaitu web browser, telepon, atau fasilitas chatting. Semua informasi mengenai konsumen akan disimpan pada user model, serta informasi ini akan dijadikan perusahaan sebagai database profil konsumen. Informasi profil konsumen tersebut sangat berarti bagi perusahaan dalam kaitannya untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen atau feedback, atau biasa juga disebut rating. Lalu yang terakhir, capaian e-government. Capaian dari penerapan e-government itu sendiri adalah bagaimana masyarakat puas terhadap pelayanannya, tidak hanya dari efektivitas aplikasi atau sistemnya, namun bagaimana kecepatan suatu instansi dalam melakukan pelayanan agar lebih efisien lagi dan terhindar opini publik yang negatif. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Raffi. Dan sekian presentasi laporan proposal kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dari kami. Terima kasih telah menonton presentasi dari kelompok 9. Sampai jumpa kembali.